Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Din Bagus PMS Channel. Ada 5 tokoh yang menurut saya menyelamatkan Safina, kapal besar yang bernama Nahdlatul Ulama, di tengah badai, di tengah gelombang yang sangat besar, di tengah lautan untuk menuju sebuah peradaban. Nah, badai khurafat misalnya, gelombang berita yang diselamatkan kepada pesantren Nahdlatul Ulama atas olah personal yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan tradisi di lingkungan Nahdlatul Ulama, yaitu gelombang yang pelecehan dan lain sebagainya. Nah, termasuk itu gelombang pemikiran yang tidak ringan yang sudah mencerabut nalar terkait dengan koreksi peradaban, koreksi sejarah, terkait dengan eksistensi makam, keberlangsungan sejarah makam. Oh, ini badai gelombang yang menguji Nahdlatul Ulama. Dan alhamdulillah ada 5 sosok yang menurut saya sangat bermanfaat untuk eksistensi Nahdlatul Ulama. Yang pertama yaitu Ki Haji Said Aqil Siraj. Beliau menyelamatkan Nahdlatul Ulama untuk tetap mencintai ilmu di saat para elit mengabaikan perspektif dan perkembangan keilmuan. Kiai Said Aqil Siraj berdiri di garda terdepan agar warga NU jangan takut, kata beliau. Ada saya, ada Kiai Aqil Siraj, jangan takut. Beliau betul-betul madani warga NU yang bertindak benar, berlaku benar dalam koridor keilmuan, dalam ruang dirayah riset, dalam menjaga riwayat teks kewahyuan, teks kenabian, betul-betul garda depan untuk menjaga keberlangsungan marwah keilmuan warga Nahdien. Karena NU pada hakikatnya adalah kebangkitan ulama yang harus didukung dengan relevan dengan terbukanya warga NU terhadap ilmu pengetahuan. Kiai Said Aqil Siraj is the best, sosok tokoh yang di saat orang stagnan, di saat orang meninggalkan ilmu pengetahuan, di saat orang rame-rame menuju khurafat, Kiai Aqil Siraj dengan tegas, cintai ilmu. Kalau ingin mengkritisi keilmuan dengan keilmuan, keilmuan bantah dengan keilmuan, jangan takut, ada Kiai Aqil Siraj. Kemudian yang kedua, Kiai Haji Marzuki Mustamar. Nah, di saat bidang keagamaan ngelokro, tidak semangat berdakwah, tidak semangat kulil haqqo walau karena muron, tidak terus terang apa yang mesti dibenahi dalam keberagaman warga Nahdien ini. Bagaimana dakwah-dakwah betul-betul inna akramakum indallahi atqakum, bagaimana dakwah betul-betul menegaskan teks kenabian, khairun nas anfa'uhum linnas. Sulit menemukan tokoh bidang dakwah elit PBNU untuk seperti itu. Nah, Kiai Haji Marzuki Mustamar hadir dengan penuh total fotbal, dengan penuh eksistensi sebagai warga Nahdien. Dakwah mendeklarasikan suara-suara tentang kebenaran, keutamaan, kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan. Mendukung membangun eksistensi warga Nahdien, menyuarakan prinsip-prinsip mulia, walaqad karamna bani Adam, khairun nas anfa'uhum linnas, inna akramakum indallahi atqakum, dan prinsip-prinsip mulia yang lainnya. Yang ketiga, Kiai Haji Imaduddin Usman. Di saat warga NU melihat dan menyaksikan fitnah sara, ketimpangan relasi yang tidak seimbang, hegemoni yang mengatasnamakan cucu Nabi, Kiai Imaduddin Usman melakukan koreksi sejarah, koreksi peradaban, menulis sebuah tesis dahsyat, bermanfaat, mencerahkan, membuka khazanah literasi di tengah warga Nahdien. Itulah keilmuan mengawal realitas ilmu pengetahuan dengan ilmu pengetahuan, bukan dengan framing, bukan dengan caci maki. Fairness, sosok yang fairness, Kiai Imaduddin Usman. Kemudian yang keempat, Kiai Haji Abbas, ya, memimpin dengan penuh ketegaran dan semangat bagaimana sejarah tetap terjaga di saat banyak yang membelok-belokkan sejarah. Tidak main-main sejarah leluhur, sejarah pribumi, tidak main-main sejarah kepahlawanan. Kiai Abbas dengan gerakan sosialnya membentuk kesadaran kolektif warga Nahdien, umat Islam, untuk meluruskan sejarah. Kemudian yang terakhir, yang kelima, muncul Gus Tuba. Dia dengan lantang berada di garis terdepan, kulil haq walau kana murron. Di saat warna-warni para mubalik yang sudah ke Yaman-Yamanan, ke Arab-Araban, para mubalik yang suka mencaci, mengisi ruang dakwah dengan glamor, ya, glamorisme, mengisi ruang dakwah dengan nuansa komedian, mengisi ketika para mubalik mengisi ruang dakwah penuh transaksi. Gus Tuba hadir menegaskan kepada masyarakat semua itu adalah salah. Nah, semua itu harus diperbaiki. Masyarakat harus memahami pola-pola dakwah yang baik, pola-pola dakwah yang positif, pola-pola dakwah yang membebaskan, mencerahkan, pola-pola dakwah yang transformatif. Gus Tuba cucu Mbah Mik, ya, sosok ulama yang disegani di zamannya. Majelis Tanbihul Khofilin mengingatkan orang-orang yang sedang lupa dengan istilah
Fikrul Ghafilin sampai sekarang masih eksis ya. Yang kelima, tokoh warga Nahdien ini adalah cahaya bagi warga Nahdien, cahaya bagi Nahdlatul Ulama, juga cahaya bagi umat Islam. Mereka semua adalah orang-orang yang diberkati dan semua orang selalu dapat anugerah hidup mereka adalah bermanfaat. Nah, semoga muncul warga Nahdien yang lain yang menandai zamannya untuk kemaslahatan umat manusia, untuk sebuah peradaban dan cahaya Islam yang membebaskan dan mencerahkan. Baik, terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Saya Tim Bagus PMS, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.